Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat pick a card reading ya, tapi temanya adalah ciri-ciri jodoh ya. Kenapa ciri-ciri jodoh lagi? Karena kan waktu itu aku ada kesalahan ya pas bikin video yang pertama itu ciri-ciri jodoh itu kan aku salah ambil kartu jadinya agak membingungkan ya. Jadi ini aku menggantinya dengan yang baru ya, readingan baru biar memperbaiki yang lalu kesalahannya ya, karena ketukar jadinya bikin bingung ya mau ngelihatnya. Tapi mungkin akan sedikit berbeda ya karena kan energinya mungkin beda lagi yang masuk ya. Karena kan bertambahnya penonton juga berpengaruh ya. Oke. Jadi temanya adalah ciri-ciri jodoh. Jadi di sini aku akan melihatnya dengan detail ya. Jadi dari pekerjaannya, ciri-ciri fisiknya, dan apa pekerjaannya ya, keuangannya bisa juga ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau ada nanti kapan ketemunya aku akan bacain ya. Jadi zodiaknya juga. Jadi ini cukup detail ya. Di sini aku sudah siapin 3 cincin ya, 3 koleksi cincinku ya di sini. Tapi sebelumnya ya, ini bersifat general, bersifat umum, jadi tidak akan resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Jadi ini juga bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton itu bisa ya. Oke, sekali lagi ini untuk memperbaiki video yang ciri-ciri jodoh yang sebelumnya yang ketukar ya. Jadi kali ini biar nggak ketukar-tukar aku pakai cincin ya. Di sini ada pile 1 ya, pile 2 dan pile 3 ya. Oke, di sini pile 1 ada ruby ya, cincin ruby. Kok ruby sih? Sorry ya guys, aku tidak fokus. Ini blue sapphire ya, sorry. Oke, ini pile 1 blue sapphire dan pile kedua ini kurang jelas, white Sheldon ya, atau cat eye ya, cat eye. Dan di pile ketiga baru ruby ya, ini ruby. So 1, 2, 3 ya. Udah buka puasa dong ya, sahur ya, sahur. Semoga tetap semangat ya puasanya, tetap jalan ibadahnya ya, walaupun mungkin sambil kerja ya, atau yang lagi di rumah aja ya. Ini mungkin bisa jadi hiburan juga ya, atau pengharapan baru untuk apa ya, lagi situasi sulit saat ini ya, dengan adanya COVID-19 ya. Oke, so di sini pas 1, 2, 3 ya, temanya adalah ciri-ciri jodoh, ciri-ciri jodoh detail ya. Nanti aku bacain detail. So pile 1 ini ada blue sapphire ya, kita akan mulai dari situ ya. Kita singkirin white Sheldonnya dan ruby ya. Oke, aku akan shuffle kartunya. Di sini kita akan lihat high group 1 ya. Jadi di sini akan kita lihat ciri-ciri jodoh ya. Oke. Aku tidak akan ambil kartu yang terjatuh ya. Aku akan ambil sendiri kartunya. So ini blue sapphire ya, grup 1. Oke, kita mulai. Ciri-ciri jodoh dan detail ya, dan bisa saja kapan ketemunya ya. Sorry, aku ambil yang 3 ini. No, aku bilang aku mau ambil sendiri kok. Lari-lari ya.
Grup 1, ciri-ciri jodoh. Oke, the Hierophant, the Empress, Six of Cups, okay, Ten of Wands, Ten of Pentacles. Wow, that's good. And Two of Pentacles. Well, okay. So, di sini aku melihat ciri-ciri jodoh, sifatnya ya, dan kehidupannya ya. Di sini sih aku melihat ya sifatnya ya, dewasa ya, dia kalau dia laki-laki dia dewasa ya, sudah dewasa, atau memang dia sudah berusianya udah dewasa ya. Dia kalau dia wanita dia keibuan ya, sifatnya itu penyayang ya, penyayang, dan dia cukup setia ya, karena dia tidak mudah ya, tidak mudah melupakan suatu hubungan atau masa lalu gitu-gitu ya, seperti itu. Dia juga punya fisik yang sehat ya, fisiknya juga sehat. So di sini aku melihat dari segi sifatnya ya, dari segi sifatnya itu dia agak pemikir, gini, dia itu pikirannya tuh sangat bisa jadi nyata gitu. Gimana ya, dia tipe orang yang misalnya soal rezeki deh, dia yakin dia pasti akan dapat sesuatu atau apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, pikiran dia tuh bisa menarik itu gitu. Ini pemikirannya apa ya, tajam gitu kali ya. Jadi orangnya itu punya pemikiran yang sangat tajam, yang gini, yang dengan pikiran dia bisa mewujudkan sesuatu gitu loh. Itu bagus ya, law of attraction. So jadi orangnya seperti itu ya. Dia juga, aku rasa dia tegas ya, dia tegas pada apa ya, pada saat-saat tertentu, tapi dia juga orangnya lembut ya, sebenarnya lembut, tapi pada saat-saat tertentu dia bisa tegas ya. Dia juga orang yang cukup berpengalaman ya, aku bilang sih grup 1 ini mungkin kalau dia nggak umurnya udah dewasa ya, dia memang orangnya dewasa ya, walaupun dia mungkin masih muda tapi pemikirannya dewasa gitu ya. Atau mungkin aku melihatnya sih lebih banyak ini pasangan dewasa yang udah mungkin umur 40-an gitu ya, atau 30-an ke atas gitu ya. So jadi di sini aku melihat ya, tadi sifatnya seperti itu. Dia juga ya bisa lembut ya, bisa lembut, orangnya juga pekerja keras, tekun ya. Ini orang ini ya, ya tekun, pekerja keras, tapi juga ini mungkin agak kelemahannya dia ya, dia agak ceroboh ya. Dia orangnya itu gini, cenderung kurang mikirin tentang ke depan atau gimana ya. Misalnya dia soal uang gitu ya, dia bisa boros gitu, jadi dia nggak, nanti gampang deh gitu-gitu ya. Mungkin karena dia punya kemampuan menarik rezeki dengan pikiran ya. Jadi dia yakin aja nanti ada lagi uang gitu, kayak gitu tipenya ya. Jadi kayak dia agak ceroboh juga, mungkin kalau dia taruh-taruh barang atau apapun, dia kadang-kadang bisa yang ceroboh gitu. Mungkin dia bisa nih suka kehilangan barang atau sesuatu ya, karena dia sifat cerobohnya dia itu gitu ya. Atau ya kayak gitu deh ya. Jadi kalian paham kan ya. Jadi dan dari segi fisik ya, tadi sifatnya, sekarang fisiknya. Oh, dia pekerja keras juga ya. Dan fisiknya kalau cewek dia apa ya, sintal ya, bodinya bagus ya, dia bagus, maksudnya tuh
eh, bentuknya bagus lagi kalau cewek. Kayak mana ya, ya bagus lah, badannya bagus, bodinya bagus ya. Dia ya cantik ya, cantik, jadi badannya itu proporsional gitu loh ya, jadi bagus lah bentuknya, penampakannya kalau cewek ya. Ini kalau cowok aku lihat sih, ada yang badannya memang sispek ya, yang memang dia atletis gitu, yang dia memang mungkin suka olahraga atau apa ya, tapi ya nggak semua sih, ada juga yang memang ya mungkin agak-agak gendut gitu ya, karena dia ini udah dewasa sih ya, karena aku melihatnya juga ada umur-umur yang udah dewasa gitu, yang udah sometimes agak gendut gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi ada juga dia yang atletis, atau dia hobinya bisa jadi olahraga juga ada ya. Eh, yang gemuk gitu ya, aku sih beberapa lihat ya, sebagian mungkin dari kalian. Aku rasa dia secara kehidupan ya, secara kehidupan. Oh, kalau cowok dia tingginya pas lah ya, nggak tinggi tinggi amat, maksudnya bukan yang sampai tinggi banget, kan ada tuh cowok yang tinggi ya, ini mungkin standarnya ya 170-an ke atas lah dikit gitu ya, kayak gitu, jadi pas lah ya. Di sini aku melihat juga apa ya, untuk pekerjaan ya, pekerjaan di sini aku bilang ini orang pernah ngalamin yang namanya hidup susah ya, jadi dia nggak langsung sukses begini, ini dia sukses loh sekarang ya, jadi dia sukses ya, dia Ten of Pentacles ini apa ya, secara keuangan dia stabil banget ya, makmur lah, tentram, makmur, jadi nggak bergantung pada orang lain juga, dia memang aku rasa mungkin dia seorang pebisnis, atau I don't know, mungkin dia punya usaha sendiri atau apa ya, pengusaha, atau dia punya pekerjaan yang punya jabatan yang cukup tinggi gitu ya. So di sini aku melihatnya seperti itu, tapi dia untuk mencapai ini itu nggak mudah, makanya aku bilang ini bisa jadi orangnya sudah dewasa, karena dia ini memang sudah apa ya, sukses ya, sudah sukses, bukan lagi dia meniti karir, bukan, dia sudah di tempatnya ya, sudah memang berada di tempat yang kesuksesannya dia gitu ya. Dan aku melihat di sini ya, kamu pun aku melihat di sini bisa jadi orang yang sukses juga ya, atau mapan juga, karena aku melihat ada kartu Ten of Pentacles ya, ini bisa jadi persatuan yang apa ya, dua orang yang menurut aku sih sukses ya gitu ya, jadi aku melihatnya seperti itu. Pekerjaan dan keuangannya bagus ya, stabil, dia juga menikmati kehidupan dengan kemewahan lah ya, dan dia saat ini nih sudah tahap menikmati aja ya, tahap menikmati ya, mungkin dia pengen tuh ya bersenang-senang bersama kamu ya, seperti itu. Dia juga orang yang pekerja keras atau kreatif ya, kreatif, dia suka menciptakan atau membuat sesuatu, atau apa ya, menumpahkan hasil pemikiran dia ya, ide-idenya dia ke dalam dunia nyata itu ya. Jadi ini orang banyak ide-ide, jadi kreatif lah ya, kreatif. Aku bilang mungkin ada sebagian dari kalian yang dia seorang guru ya, atau mungkin dia mentor, atau mungkin dia bos ya, atau dia memang pemilik suatu perusahaan, atau memang dia punya jabatan tinggi di situ ya. Yang pasti seperti itu, atau seperti itu ya. Dia juga tipe orang yang mungkin dari segi sifat ya, mengenang, dia nggak mudah lupa dengan masa lalu ya, jadi kadang-kadang dia masih tipe orang yang tidak mudah lupa dengan masa lalunya, orang yang pernah bersama dia, kenangan manisnya gitu-gitu ya, tipenya seperti itu ya. Aku bilang sih ketika kamu bersama dia ya, ini akan jadi persatuan yang
dua orang yang sukses gitu ya. Jadi tidak ada masalah tentang keuangan, tentang pekerjaan gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Atau mungkin dia ketika ketemu kamu dia lagi belum bisa benar-benar ngelepasin masa lalu, kenangan-kenangan ya, tapi ketika bersama kamu dia bisa lupain itu gitu ya, bisa juga ya, seperti itu. Zodiaknya ya, zodiaknya aku melihat wait, oh, air sign Aquarius ya, mungkin dia Gemini ya, Aries ya, Aries, Leo, Sagittarius ya, fire sign, Capricorn, Virgo. Tapi kalau seandainya ada zodiak yang tidak aku sebut di sini ya, mungkin aku nggak sebut gitu ya, karena kan sometimes aku bisa kelewat gitu kan, namanya reading ya, kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin bisa kelewat gitu. So di sini aku melihat dia Gemini bisa ya, um, um, Capricorn sudah ya, sudah aku sebut ya. Cancer ya, Cancer itu kan bukan orang yang mudah melupakan masa lalu juga. Libra ya, Libra nggak banyak ding, Libra bisa sih tapi tidak banyak ya. Dia juga mungkin coba aku lihat. Oh, di sini ada water sign itu Pisces ya. Cancer ya. Tadi aku sudah sebut Cancer, Scorpio ya. Pisces. Tapi aku banyak lihat ini ya. Fire sign ya, Aries, Leo. Aries, Sagittarius tuh ya. So, di sini aku akan melihat ten. Ini bisa jadi kita lihat ya di sini. Ketemunya kapan ya, pekerjaannya sudah, sifatnya sudah, ciri-ciri fisik sudah, pekerjaan, keuangan sudah, kehidupannya dia oh ya, dia orang yang tenang, aku bilang tadi ya, dia orang yang tenang, bahkan tipe orang yang mengajari orang lain lah ya. Itu udah saking dia udah banyak pengalamannya, dia tuh bisa jadi guru atau mentor gitu ya. Atau kalaupun dia tidak bekerja di bidang itu, tapi dia bisa juga jadi contoh yang baik atau mengajari orang-orang gitu ya, mungkin mengajari anak buahnya atau gimana gitu ya. Dan di sini usianya ya seperti aku bilang tadi, ada 30-an ke atas, mungkin sampai 40 ya. Tapi kalau memang dia masih muda tapi pemikirannya dewasa juga bisa ya, mungkin sekitar 28 ke atas ya, 28, 29, 30 gitu ya. Jadi ini hubungan yang antara kalian tuh sudah dewasa, karena kenapa, kalian udah sama-sama sukses ya, sama-sama memang sebelumnya mungkin fokus dengan pekerjaan gitu ya, jadi udah banyak pengalaman gitu ya. Aku melihat sih ya, dia pernah gagal dalam suatu hubungan. Aku nggak tahu sih ini bisa saja hubungan pernikahan, atau dia sudah pernah mengalami perceraian, atau memang dia pernah punya hubungan serius dengan seseorang tapi gagal, bisa juga ya. Ini orang cukup lama sendiri, dia enjoy ya dengan hidupnya sendiri, tapi ketika mungkin dia merasa, oh umur gue udah segini ya, harus mulai untuk berpikir serius gitu ya, kayak gitu jadinya ya. So, gue ambil kartu lagi dari Romance Angels ya.
So di sini aku melihat bisa jadi ya dia ini dulunya ya sudah pernah ngomong suka ke kamu, tapi kamu pada waktu itu belum melihat dia, belum suka dengan dia bisa juga ya, atau belum ada keinginan untuk apa ya, belum naksir juga bisa ya. Jadi ada situasi kamu pernah menolak dia atau kamu pernah menghindari dia gitu ya, ada situasi seperti itu, dan ternyata kalian tuh dibawa balik lagi gitu loh dipertemukan lagi gitu. Setelah mungkin sama-sama mengalami kisah cinta sebelumnya dengan orang-orang yang berbeda gitu ya, dan ini ketemu lagi seperti itu. Dan aku melihatnya sih ketemunya bisa jadi 10 bulan lagi, bisa jadi 1 tahun lagi, bisa jadi 2 tahun lagi ya, atau mungkin 7 bulan ya atau 5 bulan seperti itu. Jadi aku nggak bisa dia tentuin waktunya benar-benar, karena kan aku juga manusia biasa ya. Tetap kembali lagi itu hanya Tuhan yang tahu ya. Seperti itu. Jadi grup 1 gitu ya. Semoga ini nanti kamu ya ketika menikah dengan dia sih, yang ada sih ya, aku rasa kehidupan pernikahannya itu akan banyak banget melakukan apa ya, aktivitas yang berdua gitu ya. Misalnya kalau kerja ya mungkin kamu akan ngikutin dia, atau kalian tuh akan sama-sama bekerja gitu, sama bekerja bareng-bareng gitu ya. Jadi banyak menghabiskan waktu bersama, dan aku melihat sih banyak traveling, liburan sama dia, karena ini memang kalian berdua tuh udah sama-sama sukses ya, jadi tinggal menikmati aja gitu sih, banyak bersenang-senang berdua gitu. Wah seneng ya. Jadi inilah kalau orang sukses ya, ketemu orang sukses juga, jadi tinggal menikmati aja gitu ya. So seperti itu sih. Aku rasa sih soal anak juga kalian tuh nggak begitu kepikiran banget gitu ya, nggak buru-buru juga pengen punya anak seperti itu ya. So grup 1 itu untuk kamu ya, semoga ini oke lah ya, semoga ini bisa jadi pendampingan ya untuk kamu, atau mungkin orangnya sudah ada ya, jadi kamu bisa tahu. Ini kalau memang kalian benar-benar resonate, benar-benar bersatu dengan dia, komen ya di bawah video ini. Kamu bisa balik lagi dan komen di bawah video ini, biar teman-teman yang lain juga lihat ya kalau kalian sudah bersatu dengan jodoh kalian ya. Oke, kita akan lanjut ke grup 2 ya. Terima kasih untuk grup 1. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you so much. So, kita akan lanjut di grup 2 ya. Grup 2 di sini adalah White Sheldon, Cat Eye ya, Cat Eye. So, Cat Eye. Ciri-ciri jodoh. Hello grup 2. Ciri-ciri jodoh. Aku akan membacain detail ya, dari sifatnya, fisiknya, pekerjaannya, keuangannya, dan kapan ketemu gitu, atau kehidupannya juga bisa ya. Grup 1. Zodiaknya. Sorry jatuh. Hai, masih kuat ya puasanya, semangat ya, semoga nanti kuat sampai akhir bulan Ramadan. The world, wow. And then Queen of Wands, Three of Wands, the Hermit, King of Swords, Seven of Swords. Okay.
So grup dua ya, White Sheldon ini. So di sini aku melihat ya, aku melihat ini mungkin saja hubungan jarak jauh ya, LDR ya, LDR ya. Ya karena ada kartu The World di sini ya. Di sini aku juga melihat dia orang yang pekerja keras ya, sifatnya ya. Dia pekerja keras yang percaya diri banget ya. Dia orang yang yakin ya. Aku rasa dia orang yang, karena ada kartu The World ya, apapun yang ingin dia wujudkan ya, aku rasa dia akan dapat mewujudkannya karena dia sangat optimis, yakin, dan apa ya, dia apa ya, dia tuh apa sih, dikasih kelebihan tuh apapun yang ingin dia wujudkan itu akan bisa dia capai gitu, karena mengingat dia orang yang pekerja keras dan yakin, orangnya yakin, percaya gitu ya bahwa apa yang dia inginkan akan terwujud gitu ya. Dan dia di sini banyak sebelumnya mungkin mengalami kesulitan-kesulitan ya di dalam kehidupan ya. Atau dia sebelumnya mungkin punya kerjaan, punya bisnis tapi gagal gitu ya. Jadi dia ini benar-benar banyak belajar gitu ya, banyak belajar, banyak melihat apa sih kesalahan-kesalahan dia, kenapa kok bisa kayak gini. Itu bisa juga dalam cinta ya. Aku melihat dia banyak pengalaman cintanya ya. Jadi aku melihat nih dia kayaknya soal cinta juga banyak pengalamannya ya. Jadi itulah dia banyak mengalami kegagalan ya, kesedihan ya, seperti itu. Sama dia dia orangnya juga tegas. Gimana ya tegasnya itu, kalau udah bilang A ya harus A gitu ya. Jadi nggak bisa kamu mau belokin dia ke sini sini, harus A ya A gitu. Dia tipe seperti itu ya. Dan yang aku rasa sih dia memang sudah apa ya, menunggu-nunggu orang yang benar-benar bisa bersama dia, yang tepat sama dia gitu ya, karena sebelumnya dia banyak mengalami kegagalan. Dia orangnya juga punya sifat yang dermawan ya, suka memberi ke orang lain ya. Dia baik hati. Secara fisik dia tinggi ya, dia tinggi, badannya bisa jadi ada yang badannya besar ya, agak besar gitu kayak bidang gitu. Kalau dia cowok dadanya bidang. Suka yang tinggi, ada juga sih yang sispek gitu, ada yang badannya bagus, ada juga ya, seperti itu aku melihatnya. Yang pasti dia tinggi ya, tinggi. Dia umurnya mungkin masih ya 28, 29, 30 ya, atau mungkin 26, 27 gitu ya. Aku melihat sih dia masih agak muda, cuma dia pengalaman cintanya cukup banyak juga ya. Tapi mungkin ada juga sebagian yang memang sudah dewasa atau udah 30-an ke atas, ada juga sih ya. Nah untuk kalau cewek, dia orangnya, nah kalau cewek justru dia nggak tinggi ya. Jadi nggak tinggi-tinggi amat, apa ya, mungil ya. Tapi badannya bagus juga, bodinya bagus, tapi dia nggak tinggi gitu ya. Dia lucu ya kalau cewek gini, dia kecil apa cewek tapi bodinya bagus gitu, cantik ya, lucu ya, seperti itu. Dan ini dia juga pekerja keras, dia juga apa ya, ide-ide ya, dia paling seneng kerjaan dengan yang benar-benar mengeluarkan pikiran-pikiran apa, ide-ide dia gitu ya, seperti itu. Ini bisa jadi dia seorang wira swasta ya, atau dia pebisnis muda ya. Wira swasta yang masih muda gitu ya, bisa juga ya, seperti itu. Dia juga tadi aku sudah sebut umur ya. Dari zodiak nih bisa jadi Virgo ya. Bisa jadi dia perfeksionis ya, seperti Virgo ya. Jadi melakukan sesuatu tuh harus sempurna ya, kayak gitu. Dia juga baik,
Tapi nih orang sometimes suka menyendiri loh, suka menyendiri ya. Jadi sometimes dia suka butuh waktu untuk sendiri gitu. Ya introvert ya orangnya ya, seperti itu. Makanya dia cari pasangan tuh agak-agak susah juga ya. Jadi seperti itu ya, eh, kehidupannya. Oke, aku akan ambil kartu lagi ya. Kalau pekerjaannya bisa jadi wira swasta ya, tadi aku bilang. I don't know, aku rasa dia punya bisnis sendiri gitu ya. Hmm, Keuangan dia bisa memberi ya, dia dermawan ya, itu artinya stabil lah ya, stabil. Oke, aku akan ambil sendiri, tidak ambil kartu yang terjatuh ya, atau terbuka sendiri. So di sini oke. Bagaimana kisah hidupnya, cinta. Oh, oke, grup 2 ya, grup 2 di sini aku melihat. Guys ya, jadi sebagian dari orang ini ya, si cowok atau si cewek ini, jodoh kamu ini bisa jadi pernah gagal dalam hubungan pernikahan ya, bisa jadi ya, dia bisa jadi sudah ada anak tapi mungkin mengalami suatu perpisahan atau perceraian gitu, bisa juga ada ya sebagian dari kalian gitu. Dan yang pasti ini sih orang baru ya untuk kalian, dia new love nya kalian ya. Ini mungkin bisa saja ketemu di sosmed ya, karena aku merasa kalian tuh beda kota ya, atau mungkin beda negara ya. Yang pasti dia punya anak, tapi yang aku rasa mungkin anaknya bisa saja bersama pasangannya atau memang bersama mereka. Yang pasti dia sepertinya sudah punya anak gitu ya. Atau ada sih sebagian dari kalian yang belum ya, tapi dia mungkin sometimes sifatnya agak seperti anak-anak gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Dia sebelum sama kamu ya, dia sudah belajar dari kehidupan cintanya masa lalu ya, memaafkan dan belajar dari situasi sebelumnya. Dan mungkin ketemu kamu di I don't know, sosmed apa ya, atau apapun lah ya, yang pasti karena ini mungkin beda kota atau beda negara ya, atau kalaupun satu tempat ya, ya itulah kenalnya di sosmed atau gimana gitu ya. Yang pasti dia eh, untuk kamu tuh cinta baru ya, ya cinta barunya kamu dan dia ya, gitu ya. Seperti itu sih zodiaknya, aku belum sebut ya. Aku melihat sih zodiaknya tadi Virgo ya, Virgo, dia juga ada Aquarius ya, Gemini. Gemini ada nggak? Sedikit ya. Libra nih bisa jadi orangnya romantis ya, karena dia banyak pengalaman juga. Oh, Scorpio, Pisces, um, Cancer nggak banyak sih. Cancer mungkin ada tapi nggak banyak. um, Mungkin Taurus atau Gemini ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata zodiak yang aku sebutin nggak ada yang kamu tahu ya, ya mungkin zodiaknya mungkin nggak kesebut sama aku, bisa juga ya. Oke, seperti itu sih ya. So aku merasa sih ketemunya kapan ya. Oke, mungkin bisa saja sih ini bisa sih lebih cepet, atau mungkin 6 bulan atau 7 bulan ya, lebih cepet. Atau dia malah 10 bulan bisa juga ya.
3 bulan atau 3 tahun bisa juga ya. Jadi mungkin di masa bunga-bunga bermekaran ya. Di sini sih aku melihatnya seperti itu. Jadi pertemuannya bisa saja di apa ya, tempat em, atau bisa aja sih ketemunya di apa ya, taman gitu ya, atau kalau dia yang satu kota ya, itu bisa saja sih ketemu di taman, karena aku melihat gitu juga ya. Jadi harus aku sebut ya. Atau apa nih, oh, janjian pertama ketemunya gitu ya. Jadi janjian ketemu sama di taman. Kayak gitu ya. Kalau kenalnya sih mungkin di sosmed ya, seperti itu. Atau ini bisa di musim hujan ya, musim hujan. Nah, sekarang musim hujan ya, mudah-mudahan ya. Oke. Okay. Ada semangka, mungkin pas musim semangka. So, oke, okay, itu grup 2 ya. Sudah aku sebutin semua ya. Tinggi orangnya ya. Oke, okay, so semoga ini bisa jadi pendampingan untuk kamu atau kabar bahagia. Semoga ini orangnya udah ketemu ya. Jadi new love-nya kamu ini ya, jodohnya kamu ini ya, semoga benar-benar ya. Kalau resonate, kalau memang kamu ketemu orangnya, kamu udah bersama orangnya, please komen di bawah video ini biar teman-teman yang lain juga lihat yang mungkin belum ketemu sama jodohnya ya, biar membuat mereka yakin ya kalau jodoh itu ada gitu ya, seperti itu. Oke, okay. Oh, dia orangnya tipe yang kendali harus ada di tangannya. Wow, gimana ya? Kayak tegas ya aku bilang tadi ya. Kalau dia bilang harus begini ya, begini gitu. Ini bisa jadi pimpinan suatu usaha ya. Udah swasta gitu. Oke, okay, so grup 2 ya, itu untuk kamu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, oke? Okay? Bye, grup 2. So kita lanjut ke grup 3 ya. Hai grup 3. Di sini yang memilih Ruby ya, ini ciri-ciri jodohmu. Fun reading ya, jadi jangan apa, belum tentu resonate juga dengan kalian karena banyak yang di reading general ya. Semoga ada yang bisa keambil dari kalian lah ya energinya. So ciri-ciri jodoh ya. Grup 3 masih kuat ya puasanya yang menjalankan, semoga ya, semangat sampai nanti selesai ya, walaupun lagi ada COVID-19 ya. Tetap semangat. So, oke, okay. Ciri-ciri jodoh ya. Ini di shuffle lompat-lompat guys. Tuh kan. Oh, mungkin saya yang tidak jago ya. Saya akui itu. Cih. So, ciri-ciri jodoh untuk grup 3 adalah, kita lihat ya. Set. Oh, the High Priestess. Three of Sword. Wow, waduh. Wow. Oke, Ten of Cups ya. Oh, the Lover. King of Sword. Eight of One. Knight of One. So
ciri-ciri jodoh ya. Di sini sifatnya ya, sifatnya soal ilmu nggak pelit ya. Mungkin dia pengajar ya atau guru ya. So dia orang yang suka mengajari orang lain ya, atau kayak suka menjadi guru, dijadikan guru oleh orang lain ya, bisa juga ya, atau dia memang guru ya. Tapi ada juga ya, dia memang seorang ini apa, wira swasta, atau dia punya pekerjaan tapi dia apa ya, punya jabatan yang lumayan bagus ya. Bukan bos banget tapi lumayan bagus ya, stabil lah ya untuk pekerjaan. Dia juga tipe orang yang sifatnya ya, sifatnya itu orang yang ya kehidupan ya, nanti ketika kalian menjalani hubungan tuh pengennya kendali tuh ya dia yang megang gitu ya. Jadi dia orangnya tipe agak yang ngatur-ngatur dikit gitu ya. Seperti maunya dia harus begini, ini tuh bagusnya begini loh, gitu-gitu dia ya. Yang aku lihat dia mungkin cerdas ya, cerdas, aku bilang dia cerdas. Kenapa? Ada kartu Nine of Wands juga, dia orang yang pekerjaannya itu benar-benar menggunakan kecerdasan gitu ya, otak, pakai otak gitu. Seperti itu ya. Dia juga orangnya tegas ya. So ciri-ciri fisiknya dia agak gemuk sedikit ya, agak gemuk, tapi dia tinggi ya. Ada yang tinggi, ada yang enggak juga sih ya. Ada yang tinggi banget gitu loh, kayak lebih dari 170 ada ya, tapi ada yang di 170 atau di bawah sedikit juga ada ya. Nih orang sepertinya sering patah hati ya. Ada kartu Three of Swords ya, mungkin agak sedikit jenggotan ya. Kalau cowok, kalau cewek dia kurus badannya, dia kecil ya, tingginya nggak tinggi banget sih, tapi dia badannya kecil ya, seperti itu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi dia ini orang yang sering banget ngalamin yang namanya patah hati sebelumnya, makanya dia, tapi dia nggak nyerah juga gitu loh ya. Dia bukan tipe orang yang menyerah juga gitu ya. Dia tetap yakin kalau dia bakal nemuin jodoh gitu, jodohnya dia ya. Dan dia itu banyak banget ngalamin yang namanya situasi nggak sesuai keinginan gitu-gitu ya. Ini sedih banget sih ya, banyak banget berakhir suatu hubungan, atau dia pernah gagal dalam suatu hubungan ya, sampai dia ketemu kamu ya. Aku rasa ya, secara keuangan dia stabil. Kenapa? Karena ketika kalian menjalani hubungan pernikahan nanti itu ada kebahagiaan yang sangat terpenuhi ya. Ini kebahagiaan lahir batin ya. Ada kartu Ten of Cups ya, jadi ada suami ya, ada anak, ada istri, ada binatang piaraan, ada keuangan yang sangat bagus ya. Jadi nyaman banget, jadi kebahagiaan lahir batin lah ya. Dan emang ini pertemuan di antara kalian itu pertemuan yang dibimbing. Mungkin kalian juga sama-sama pernah patah hati gitu, bisa juga ya. Sama-sama yang ketemu orang tuh bener selalu aja nggak tepat orangnya gitu ya, seperti itu. Jadi pekerjaannya sih bisa jadi dia juga seorang guru ya, pengajar, atau apapun, mungkin dia ngajarin apapun, banyak hal ya yang bisa kan. Dia juga bisa jadi seorang pengusaha juga ada sih ya, atau dia punya jabatan dalam suatu perusahaan yang agak lumayan juga ada ya, seperti itu ya. Dia emang kalian tuh kenapa sering gagal karena emang mau diketemuin sama dia ini ya, dia juga begitu mau diketemuin sama kamu gitu loh ya. Jadi emang takdirnya ini nih, kalian tuh memang yang seharusnya, memang jodohnya yang seharusnya, yang sejatinya gitu ya.
Jadi seperti itu ya. Oke, aku sudah sebut zodiak belum ya? Di sini zodiak yang ada sih ada The Lover, Gemini ya, Gemini, ada Virgo, bisa sih Virgo, Aries juga bisa, Leo dan Leo dikit ya, Sagittarius, Capricorn. Kenapa aku sering banget nyebut Capricorn ya? Capricorn, Three of Sword, Aquarius ya, sedikit sih ya. So ada sedikit water sign, ada sedikit Scorpio atau Cancer atau Pisces sedikit ya. Fire sign ya, fire sign ada. Oh, fire sign banyak nih. Bisa jadi ini Leo ya, Sagittarius atau Aries ya. Capricorn sudah tadi aku sebut ya. So kalau ada zodiak yang tidak kesebut ya, mungkin aku nggak nyebutnya ya karena bisa saja kelewat ya. Aquarius sudah ya. Gemini sih yang paling menonjol karena ada kartu The Lover. So aku akan ambil kartu lagi ya. Ini ketemunya bisa saja nih 2 tahun lagi atau 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi deh, 10 bulan. Ini cepetnya ya. Atau bisa 4 bulan atau 4 tahun ya. Gitu. Atau 8 bulan lagi ya. So aku nggak bisa sebutin benar-benar ini kapan ketemunya karena aku kan bukan manusia setengah dewa ya, jadi semuanya masih tetap hanya Tuhan yang tahu ya. So di sini aku melihat mungkin di musim panas ketemunya ya, musim kemarau, musim panas ya, musim iya sih musim panas aku lihatnya ketemunya. Bisa jadi ini ketemunya dari apa ya, kamu tuh dapat kabar dari teman kamu atau saudara kamu, terus dia ngenalin kamu ke orang ini gitu, bisa juga ya. Ada yang sebagian seperti itu, yang awalnya itu ada kabar gitu ya, seperti itu. So aku akan ambil kartu dari Romance Angels. Wow, oh bener nih ada kartu di Save for You the Love ya. Ini memang kalian mungkin ini memang jodohnya bener. Jadi sebelumnya nih kalian ya, bisa jadi kamu juga nih ya, banyak mengalami kegagalan dalam cinta ya, dalam suatu hubungan, sehingga apa ya, jodoh tuh ada nggak sih gitu ya, sempet nggak percaya gitu ya, ada jodoh nggak sih buat gue gitu ya, seperti itu. Tapi ya dengan adanya kartu trust ini ya, this situation is calling you to have faith. Jadi situasi ini memanggilmu untuk percaya kalau jodoh itu ada, dan memang ini orang yang datang ke kamu ini ya adalah orang yang sangat aman untuk kamu cintai. Jadi mungkin kalau kamu ketemu orang atau dia ya masa lalunya sering ketemu orang yang sering nyakitin ya, unrequited love, cinta nggak berbalas, atau apa nih, bikin patah hati ya, nih dia adalah orang yang tidak akan melakukan hal itu kepada kamu, atau tidak akan dengan sengaja menyakiti kamu ya. Jadi dia akan memperlakukan kamu sebaliknya dari hubungan-hubungan sebelumnya, atau dia yang kamu tuh yang memang akan memperlakukan dia berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu ya, vice versa.
Dan aku rasa ini hubungan yang wow, love melulu ya. Aku rasa ini memang karena sudah ditunggu-tunggu ya, sudah sering patah hati juga, jadinya pas bersama ya love melulu ya, cinta-cinta melulu gitu. Seperti isi makanya ada kebahagiaan lahir batin ya, Ten of Cups. Jadi bahagia banget, ini yang benar-benar bahagia yang nggak ada apa ya kurangnya ya, perfect gitu. Jadi benar-benar sempurna ya, sempurna gitu, sempurna. Ya seperti itu sih ya, semoga ini benar-benar ya. Oke, ini hubungan masa lalu atau uh, orang baru ya. Aku pengen ambil kartu lagi sih, aku pengen tahu nih, karena aku nggak ngeliat nih dia orang baru apa orang lama ya. Tadi belum bilang kan. Aku pengen ambil kartu untuk melihatnya. Oke, set set. Oke, satu lagi deh, set. Gimana ya. Aku merasa sih ada ya sebagian dari kamu yang memang ini orang baru ya, tapi ada juga yang sebagian dari kamu memang dia orang lama, sempet pisah, terus sempet sama orang lain, terus ada perubahan dalam kehidupan, ketemu lagi. Bisa juga ya, ya mungkin kamu juga termasuk yang bikin dia patah hati ya, atau dia yang bikin kamu patah hati, termasuk sebelumnya begitu, bisa juga ya. Tapi karena mungkin sebelumnya belum benar-benar perfect timingnya untuk ketemu gitu, dan ketika saat ini ya, ini kalau ketemu lagi ya, inilah perfect timingnya sehingga bisa bersama. Ini bisa saja 4 bulan atau 8 bulan lagi ya, ya paling lama sih bisa 4 tahun ya, kayak gitu. Semoga sih cepet ya. 4 3 atau 7 bulan lagi bisa ya, tuh 4 7 7 14 bulan bisa juga lah ya, 14 bulan lagi. Yang pasti ini musim kemarau, kering ya, kayak gitu ketemunya. So oke, grup apa 3 ya, grup 3 ya. Ini untuk kamu ya, ciri-ciri jodoh, detail tadi sifatnya, apanya, fisiknya, pekerjaannya, keuangannya, dan kehidupannya ya, seperti itu. Zodiaknya juga, oh Virgo nih, Virgo ya, Virgo ada. So itu untuk kamu ya, semoga bisa jadi pendampingan untuk kamu ya, grup 3. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, oke?